Shalom adik-adik. Shalom Kak Saka. Shalom Kak Rema. Bagaimana adik-adik kabarnya hari ini? Pastinya Luar biasa. luar biasa. Kak Saka Puji baik, Tuhan. puji Tuhan. Tuhan baik. Kak Rema juga baik. Nah, walaupun minggu ini kita beribadah secara online ya adik-adik, kita mau tetap semangat beribadah hari ini. Setuju? Setuju dong. Oke, sebelum beribadah, sebelum mulai Kak, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kak Rema minta dengan kasih, Kak Saka memimpin di dalam doa. Adik-adik yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih banyak atas berkat-Mu di pagi hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami, tolong berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Siap memuji Tuhan bersama adik-adik? Yang siap katakan haleluya. Haleluya. Oke. Yesus. Aku Oke, cinta banget sama Tuhan cinta Yesus. banget Tuhan Yesus. Yang cinta Tuhan Yesus, kita mau katakan dengan sungguh-sungguh, I love you Jesus. Yuk Kak. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Katakan dari awal lebih sungguh ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Dalam bahasa Indonesia ya Kak? Ayo, Oke, kita katakan aku cinta Tuhan. Aku cinta Yesus, dalam sekali aku cinta. Aku cinta Yesus, dalam sekali cintaku dalam sekali cintaku dalam sekali. Dalam bahasa Jawa ya Kak Saka sekarang. Ayo, Kak Rema. Oke, bisa. Bisa dong. Kulo tresno Yesus, aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Dari awal ya, lebih sungguh katakan aku tresno. Ku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Jero banget. Jero banget. Ketika kita cinta Tuhan Yesus ya Kak Saka, tresnonya jero banget, cintanya dalam sekali ya Kak Saka. Berarti ketika Tuhan mau dengarkan, mau panggil kita, kita mau mendengarkan, kita jawab apa Kak Saka? Yes Tuhan. Ya Tuhan, gitu ya. Coba ya Kak Saka, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan,
ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Katakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yuk adik-adik dari awal ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Dijawab apa? Ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh, kiranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh, kiranglah, oh, kiranglah, oh, kiranglah, oh, kiranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh, kiranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh, kiranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh, kiranglah. Haleluya. Kita bersukacita, bergirang karena Tuhan amat cinta pada kita. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis. Kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Adik-adik katakan dengan sungguh-sungguh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Adik-adik tutup mata, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kak Iren akan pimpin dalam doa. Mari adik-adik kita mau berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, berikan sikap yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau sudah memimpin kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan buka hati kami, Tuhan buka telinga kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dan Roh Kudus tolong kami agar kami bukan hanya mengerti, tapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya. Amin. Terima kasih Kak Saka, terima kasih Kak Rema. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Wow, pasti luar biasa ya. Anak-anak Tuhan harus luar biasa. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersukacita bersama-sama. Nah, saatnya adik-adik duduk diam ya, walaupun adik-adik di rumah, tapi kita mau berikan sikap yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Cari Alkitabnya. Kak Irin berharap adik-adik mulai memegang Alkitab yang ini loh ya. Nih, Alkitab yang buku adik-adik ya. Supaya kita belajar membuka Alkitab. Adik-adik tahu yang mana perjanjian lama, yang mana perjanjian baru ya. Jadi siapkan Alkitabnya di depan, berikan sikap yang terbaik untuk kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita mau belajar tentang satu sikap yang harus kita miliki. Tepatnya tema kita hari ini adalah Yesus suka kerendahan hati. Ya, kita mau belajar rendah hati adik-adik.
Rendah hati itu seperti apa Kak Iren? Hatinya rendah. Enggak, hatinya enggak yang rendah ya. Tapi kita mau belajar rendah hati. Nanti kita mau belajar rendah hati itu seperti apa sih ya. Kita mau belajar bersama-sama. Nah hari ini firman Tuhannya diambil dari kitab yang pertama di dalam Alkitab. Apa itu ayo adik-adik tahu? Wah pinter sekali. Benar dari Kejadian. Kejadian ini adalah kitab yang pertama di dalam Alkitab. Kalau adik-adik tidak pegang buku yang ini, adik-adik tidak tahu kalau Kejadian itu adalah kitab yang pertama. Ya, jadi Kak Irin mengharapkan adik-adik bisa memegang kembali Alkitab yang mungkin selama ini disimpan. Nah ya sekarang tidak lagi pakai HP, tapi kalau di rumah baca Alkitabnya pakai ini adik-adik, pakai buku bukan pakai HP ya. Nah bacaan kita hari ini dari Kejadian 10 ayat 6 sampai dengan 12. Kemudian ada dua adik-adik ya, masih di kitab yang sama, di Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Nah kalau ayat yang Kejadian 11 ayat 1 dengan 9 kita mau baca sama-sama ya. Nah walaupun adik-adik di rumah pegang Alkitab, kita dibantu oleh kakak-kakak di sini ya. Oleh kakak Mulmed, bantu kita dong bukakan Alkitab dari Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Kita baca sama-sama ya. Kita baca pelan-pelan supaya kita mengerti ceritanya. Sudah siap? Oke ya, kita baca ya. Kejadian 11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Adapun seluruh bumi, kita mau lihat di mana nih ya. Oke, baik kita ulangi ya adik-adik ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balokkan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Sudah baca sama-sama tadi ya bersama dengan Kak Irin ya adik-adik ya. Nah kita dibantu Kak dengan slide-nya ya. Nah Kak Irin mau ingatkan dulu adik-adik ya. Kak Irin mau ingatkan dulu kisah dari Nuh. Ini ada kaitannya adik-adik ya. Kalau adik-adik sudah paham cerita Nuh pasti. Nah Nuh waktu terjadi peristiwa Nuh apa yang terjadi adik? Badai, air bah, kok badai sih Kak Irin ini ya. Air bah ya, air bah yang menutup seluruh bumi. Sampai semuanya punah. Hanya 8 orang yang selamat. Siapa saja 8 orang yang selamat itu?
Ada Bapak Nuh, ada istrinya, ada ketiga anaknya. Siapa saja ketiga anaknya? Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga istrinya. Ada 8 orang yang selamat dari peristiwanya air bah pada saat itu adik-adik ya. Dan setelah itu adik-adik, nah dari sinilah kisahnya ya. Kisah bacaan yang kita baca mulai dari kisah setelah air bah. Mulai dari keturunan Nuh inilah manusia semakin lama semakin bertambah banyak. Ya, adik-adik bisa memperhatikan gambarnya ya. Nah, adik-adik bisa perhatikan gambarnya di situ. Di situ manusia bertambah banyak adik-adik dan mereka tinggal bersama. Jadi setelah peristiwa itu mereka tinggal bersama adik-adik ya. Kemudian mereka semuanya menggunakan tadi satu bahasa. Ya, jadi mereka menggunakan satu bahasa. Bahasanya sama semua adik-adik. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke arah timur. Mereka menemukan di sana sebuah tempat yang datar dan tempat itu disebut Sinear. Kemudian mereka menetap di situ, mereka memutuskan untuk tinggal di situ. Kemudian mereka mengatakan, ayo kita akan membuat kota di sini. Kita akan membangun di sini sebuah kota. Nah, orang-orang yang kumpul adik-adik mereka memutuskan untuk tinggal di tanah itu dan mereka memutuskan untuk membuat sebuah kota. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Wah, mereka kumpul, mereka bersama-sama, mereka memutuskan untuk bisa bertahan hidup. Mereka melakukan yang terbaik di tempat di mana mereka tinggal. Mereka harus bekerja, mereka harus melakukan aktivitas mereka. Dan salah satu kegiatan mereka adalah mereka diberikan kemampuan. Mereka adalah orang-orang yang pandai, mereka bisa membuat batu bata pada saat itu adik-adik ya. Mereka membuat batu bata. Gambar selanjutnya Kak. Nah ya itu mereka buat batu bata adik-adik ya. Adik-adik kalau lihat batu bata, batu batanya dimasukkan, dibentuk, kemudian dibakar. Orang-orang pada zaman saat itu sudah pandai. Mereka sudah mampu membuat batu bata adik-adik. Kemudian ada juga yang namanya tergala-gala. Apa itu tergala-gala? Itu adalah perekat untuk melekatkan bata yang satu dengan bata yang lain untuk dibuat sebuah bangunan. Sehingga pada saat itu mereka sudah mampu membuat bangunan yang kuat adik-adik. Setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka mengatakan satu sama lain. Ayo kita akan membuat menara yang tinggi. Kan kita sudah bisa buat batu bata. Kita sudah punya yang namanya tergala-gala untuk merekatkan batu bata satu dengan yang lain. Untuk kita akan buat menara yang tinggi sampai ke langit. Dan kita akan mencari nama supaya tidak ada yang terserak. Mereka menjadi sombong adik-adik ya. Kepandaian yang Tuhan berikan buat mereka, mereka sudah tidak lagi ingat kepada Tuhan. Mereka menjadi sombong. Kita kan sudah hebat, kita udah pintar bikin batu bata. Ayo kita bikin menara yang tinggi sampai menjulang ke langit. Kita akan mencari nama. Adik-adik, mencari nama itu artinya sombong adik-adik. Mereka bilang kita akan mencari nama supaya orang-orang tahu bahwa kita ini adalah orang yang hebat. Tapi adik-adik, mereka sudah mulai membangun menara itu perlahan-lahan. Apa yang terjadi adik-adik? Dari bacaan kita yang kita baca tadi ya, Tuhan melihat apa yang mereka perbuat. Mereka menjadi sombong dan mulai mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Kemudian Tuhan bilang, Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengacaukan bahasa mereka adik-adik. Mereka lagi bangun menara, Tuhan turun, kemudian Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Mereka lagi enak-enak bangun ini adik-adik ya, bangun menara yang sudah mereka sepakati bersama-sama untuk sampai menjulang ke langit.
Tiba-tiba Tuhan turun, Tuhan melihat mereka, kemudian Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Jadi mereka nggak lagi mengerti satu sama lain bahasa mereka. Mungkin Kak Iren cuma membayangkan ya, karena mereka sudah bahasanya nggak sama. Tadi kan mereka satu bahasa. Karena Tuhan mengacaukan bahasa mereka satu sama lain, mungkin ada yang bilang gini, ambilkan batu batanya. Yang lainnya mikir, ini ngomong apa sih? Yang satunya bilang, ambil itu tergala-galanya. Diambil batu bata. Disuruh ambil batu bata, yang diambil tergala-gala. Jadi kacau adik-adik, karena bahasa mereka dikacaukan oleh Tuhan. Tidak lagi bahasa yang sama. Jadi saat itu terjadi kekacauan. Terjadi pertengkaran ya pada saat itu, karena satu sama lain tidak lagi mengerti bahasanya. Akhirnya mereka berhentikan menara yang mereka bangun. Karena terjadi pertengkaran, karena bahasa mereka tidak lagi sama. Kemudian mereka berkelompok ya dengan bahasa-bahasa orang-orang yang bahasanya sama. Mungkin ya mereka berkelompok, kemudian mereka pergi meninggalkan tempat itu. Dan tempat itu diserakkan oleh Tuhan. Adik-adik, apa yang kita pelajari dari kisah Menara Babel? Yang ini menaranya namanya Menara Babel ya adik-adik ya. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Tuhan tidak suka dengan anak yang sombong. Anak yang sombong itu seperti apa Kak Iren? Ayo siapa yang sombong? Kalau sombong tuh gini loh. Aku kan paling pinter sendiri di kelas. Matematikaku loh 9 terus. Kamu? Nah ayo siapa yang suka ngomong gitu. Aku kan paling cantik. Aku kan paling hebat. Itu namanya sombong adik-adik. Tuhan tidak suka orang yang sombong. Sekarang pertanyaannya, Kak Iren kenapa kita harus rendah hati? Kenapa kita harus rendah hati? Karena Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita. Tuhan merendahkan dirinya. Adik-adik kalau baca di Filipi, ya di Filipi 2 dikatakan di sana bahwa Tuhan merendahkan dirinya bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tuhan merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan kita rendah hati. Kenapa kita harus sombong? Teladan kita Tuhan Yesus, bukan yang lainnya. Jadi kita harus rendah hati adik-adik, gak boleh sombong. Kak Iren kalau dia ada yang sombong di kelas, doakan. Gak boleh ikut-ikutan sombong atau kemudian marah, hah kamu sombong ya? Gak boleh juga kayak gitu. Doakan, kalau ada teman yang sombong doakan. Atau kalau memang itu teman baik kalian ingatkan, kamu gak boleh sombong. Tuhan gak suka loh anak yang sombong ya. Adik-adik bisa ingatkan dengan bahasa kasih. Karena kalau kita punya kasih, dikatakan kasih itu tidak sombong. Jadi kalau adik-adik memiliki kasih, pasti adik-adik tidak sombong. Ya, jadi kita mau belajar kenapa kita harus rendah hati? Karena Tuhan Yesus juga rendah hati. Dia sudah mati di atas kayu salib, dia sudah merendahkan dirinya, taat bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan baru saja kita peringati kemarin ya. Sekarang bulan Januari baru beberapa hari yang lalu kita peringati hari Natal. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, dia lahir di kandang. Kandang yang hina. Dia mau merendahkan dirinya. Jadi kita gak boleh sombong. Karena Tuhan Yesus tidak sombong. Karena Tuhan Yesus adalah teladan kita. Baik ya adik-adik ya. Jadi kita mulai saat ini kita berjanji sama diri sendiri. Tuhan tolong aku gak mau jadi anak yang sombong. Aku mau jadi rendah hati seperti Tuhan Yesus. Wah kalau doanya seperti itu Tuhan dengar gak? Tuhan dengar. Karena itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita memohon apa yang Tuhan perintahkan pasti Tuhan inginkan. Pasti Tuhan berikan. Ya, kalau kita minta kerendahan hati pasti Tuhan berikan. Karena itu yang Tuhan suka. Pasti Tuhan berikan buat adik-adik semuanya. Jadi berjanji pagi ini bahwa Tuhan aku mau belajar menjadi anak yang rendah hati.
Puji Tuhan. Ya, biarlah itu menjadi janji kita semuanya mulai hari ini. Mumpung masih di awal tahun ya adik-adik ya. Kita masih di 18 hari di tahun 2026 ini. Jadi perjalanan kita masih panjang. Kita mau memutuskan menjadi anak-anak yang rendah hati. Nah, hari ini ayat mas kita terambil dari Matius 23 ayat yang ke-12. Tolong dibuka Kak, Matius 23 ayat 12 Kak. Nah ayatnya ya, ayatnya ini mengingatkan kita jadi mudah sekali. Siap adik-adik kita baca sama-sama ya? Atau adik-adik masih buka Alkitabnya Kak Iren tunggu 1 detik. Nunggu kok 1 detik, enggak nunggu itu Kak Iren. Sudah siap? Oke kita baca sama-sama ya. Adik-adik bisa ikuti Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita ulangi ya sama-sama ya. Kita ulangi sama-sama, baca dengan bersuara. Jangan bacanya dalam hati. Bersuara, karena waktu kita bersuara, telinga kita mendengar, Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita melakukan firman yang kita perkatakan. Amin ya. Jadi Kak Irin minta baca, gak apa-apa biar yang keras mamanya dengar, papanya dengar gak apa-apa. Ya, baca ya yang keras ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Kiranya firman Tuhan, ayat masih yang kita baca menjadi berkat buat kita semuanya. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama di pagi hari ini. Kembali Kak Irin aja adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa buat firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus terima kasih pagi hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang rendah hati. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah rendah hati. Tuhan Yesus mau mati, mau taat dan mati di atas kayu salib. Tolong kami Tuhan agar kami juga meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan. Terima kasih buat firman-Mu Roh Kudus, tolong kami, tolong adik-adik dimanapun adik-adik berada. Memampukan adik-adik untuk menjadi anak-anak yang rendah hati. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Iren dan waktu ya. Shalom. Oke, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah sekarang Kak Rema dan Kak Saka punya pengumuman. Kak Saka akan menyampaikan, apa tuh Kak Saka pengumumannya? Oke, jadi minggu depan jangan lupa untuk hadir kembali di ibadah sekolah minggu jam 10 di NICC. Iya, secara onsite ya Kak? Iya, secara langsung di onsite. NICC. Dan juga? Yang di Grasa tetap ada ya Kak Rema? Iya benar, jam pukul 8. Berarti mulai minggu depan ibadahnya sudah kembali onsite semuanya. Di Grasa jam 8 dan di NICC jam 10 pagi. Sudah itu saja ya Kak Sudah. Saka. Ibadah kita hari ini sudah selesai adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan di NICC dan Grasa. Tuhan Yesus memberkati. See you next week.